kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Ya Allah, jadikanlah dia imam bagiku. Jadikanlah penuntunku untuk tetap mencintaimu dan Rasulmu. Ya Allah, jadikanlah cinta kami seperti cinta Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cinta yang mengalir demi namamu dan Rasulmu. Cinta yang menebarkan kebaikan demi semuanya. Ya Allah, bimbinglah kami bahwa semata-mata kami saling mencintai atas nama kamu dan Rasulmu, bukan karena hawa nafsu yang setiap saat akan menyesatkan. Ya Allah, bimbinglah kami jika memang benar Engkau menghendaki kalau Mas Irfan adalah jodohku. Amin. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan berpikir buruk ya. Anggap aja cincin ini jatuh karena aku emang gugup. Insya Allah, Mas. Aku juga berharap seperti itu. Tapi Fatimah, sikap curiga yang berlebihan itu sebagian dari doa. Jadi jangan sampai kecurigaan kamu itu benar terjadi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, Mas. Insya Allah semua itu tidak akan terjadi. Sekarang senyum dong. Mohon ridha Allah atas cinta kita ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
8 tahun ninggalin kampung ini, rasanya nggak ada perubahan ya? Ya karena masyarakatnya emang nggak pernah mau berubah. Maksud kamu? Nanti kamu bisa lihat sendiri kalau udah tinggal di sini lagi. Lain kali, kalau mau nyebrang hati-hati ya, Sang ya. Maaf kak, kita harus secepatnya sampai ke tempat. Kalau enggak, Kalau enggak kenapa? Ya udah, kakak tanya yang lain aja ya. Ini kan jamnya sekolah. Kalian kenapa nggak sekolah? Ya udah, kakak tanya sekali lagi. Kalian kenapa nggak sekolah? anu kak, udah dulu ya kak. Tunggu! Pak. Nggak usah dikejar. Tapi mereka tadi menyembunyikan sesuatu, Mas. Iya, tapi kan kita nggak perlu nanya sama mereka. Kita cari aja sumber yang lain. Kasihan kalau nanya sama mereka, mereka kan semakin tertekan. Bukan solusi yang ada, tapi psikologis mereka yang semakin terganggu. Ya? Yuk. Kita nggak usah ikut campur, Fatimah. Itu urusan mereka. Tanya, Pak. Makasih, Bu. Kelihatannya memang bukan urusan kita, Bu. Tapi kita ini punya hati nurani. Kita ini punya kepedulian. Iya, Ibu tahu. Itu sudah terjadi 3 tahun belakangan ini di kampung kita. Sudahlah, kita ganti pembicaraan saja ya. Iya, tapi kenapa mesti dirahasiakan, Bu? Fatimah, Ibu tidak merahasiakan apa-apa dari kamu. Satu hal yang Ibu minta dari kamu, jauhi mereka. Semakin kamu peduli sama mereka, mereka itu akan semakin tersiksa. Semakin peduli. Semakin tersiksa. Maksud Ibu apa? Suatu saat nanti kamu akan tahu. Dan begitu kamu tahu, jauhi mereka. Nggak usah ikut campur dengan urusan mereka. Fatimah, apa yang dibilang ibu kamu tadi itu benar. Sudahlah, kita nggak usah ikut campur dalam masalah ini. Nanti jadi masalah lagi. Bangun, Bang. Kamu mau ngomong apa sama wanita itu, ha? Enggak kok pak. Enggak. Kamu mau cerita ya? Kalau kamu ini nggak boleh sekolah lagi ya? Iya. Enggak pak. Enggak. Lagian suruh siapa lewat jalan itu? Kan saya udah bilang, kalau kemari ini lewat jalan tersembunyi. Dan jangan bergelombolan seperti tadi. Ngerti kalian? Iya pak. Satu hal lagi. Hindari orang-orang. Jangan sampai mereka tahu kalau kalian kerja di sini. Ayo kerja lagi. Iya. Kerja.
Ramlan itu pengusaha rotan dan mebel yang terkenal. Orangnya yang mana, Pak? Kok Fatima baru dengar namanya? Kamu nggak kenal sama dia, di kampung kita ini dia pendatang. Bapak ada urusan apa ke sana, Pak? Pak, Fatima tanya, Bapak ada urusan apa ke sana? Bapak cuma mau ketemu sama dia. Tadinya kan Bapak punya usaha rotan kecil-kecilan. Akhirnya bangkrut. Mana tahu dia bisa mau diajak kerjasama dengan Bapak. Kerja sama boleh aja, Pak. Tapi jangan pakai utang ya. Kamu di sini aja ya, biar Bapak sendirian masuk ke dalam ya. Iya, Pak. Tapi Bapak nggak lama kan? Enggak, Bapak cuma ngomong seperlunya aja ya. Perasaan aku kok nggak enak ya? Kayaknya nggak yakin dengan jawaban Bapak. Bapak sama Ibu sama aja. Pintar menyembunyikan sesuatu. Tapi ya udahlah. Mungkin kali ini aku harus percaya sama Bapak. Tapi kenapa aku jadi penasaran ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka semua kerja di sini. Ini semua keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Saya masuk tanpa izin. Iya, tapi siapapun yang berani masuk ke pabrik saya tanpa seizin saya, itu akan kena akibatnya. Walaupun saya udah minta maaf. Iya, tidak semudah itu untuk minta maaf. Baiklah. Hukuman apa yang harus saya terima? Tapi saya jelaskan sekali lagi. Kalau saya datang ke sini, nggak punya niat jahat. Kamu nggak usah khawatir. Untuk wanita secantik kamu, hukuman itu tidak berlaku. Itu berlaku hanya untuk orang lain. Itu namanya nggak adil, Pak. Mau adil atau tidak, itu hak saya. Tempat-tempat saya. Pabrik saya. Dan saya yang membuat hak tersebut. Jadi apapun maunya saya, ya saya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Untuk wanita secantik kamu, saya tidak akan menghukum kamu. Mimpi apa saya semalam? Tempat usaha saya kedatangan seorang bidadari yang sangat cantik sekali. Terima kasih. Tapi saya nggak butuh sanjungan. Permisi, assalamualaikum. Tunggu dulu, nggak usah buru-buru mau kemana, santai aja. Fatimah, Bapak, kenapa kamu masuk ke dalam? Kan tadi Bapak menyuruh kamu nunggu di luar. itu Pak Hanafi.
Ternyata ini anak bapak rupanya. Iya, Mas Ramlan. Ini anak saya. Kok saya nggak pernah lihat ya? Iya, waktu SMP dia tinggal bersama bibinya. Saya tidak menyangka. Ternyata Pak Hanafi punya anak secantik ini. Terima kasih, Mas Ramlan. Kami permisi dulu. Bapak kenapa sih ngelarang aku nanya sama Mas Ramlan soal kerjaan yang rata-ratanya itu anak kecil? Waktunya nggak tepat, Fatimah. Waktunya nggak tepat, apa ada yang ditutup-tutupin, Pak? Nggak ada yang Bapak tutup-tutupin. Iya, terus? Bapak punya hubungan apa sama dia? Bapak nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Ya udah pulang cepat. Ternyata dia mengganggu pikiran saya juga. Saya tahu bagaimana mengobatinya. Hanafi, saya tidak peduli anak kamu mau menikah. Itu artinya saya harus bergerak cepat sebelum dia menikah. Kita semua tahu, Ramlan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu kan sudah menyalahi aturan, Bu. Tapi kenapa? Kenapa hampir semua orang yang ada di kampung ini hanya diam? Fatimah, udah dong. Kamu nggak usah ngeributin itu terus. Justru kamu yang ibu khawatirkan. Tapi, Bu, Fatimah kan hanya peduli saja. Iya, ibu tahu. Tapi nggak usah berlebihan kayak gitu. Justru kamu itu harus memikirkan keselamatan kamu. Karena kamu tahu kan berhadapan dengan siapa? Ada apa sih? Malam-malam gini masih ribut aja. Malu sama tetangga. Orang udah pada tidur semua. Fatimah, sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Padahal niat Fatimah pertama kali ke kampung ini untuk menanamkan pentingnya pendidikan di masyarakat, Bu. Tapi ternyata Fatimah harus melakukan sesuatu. Mas Ramlan, Mau kemana, Bu? Atau dari mana? Mau bantuin Fatimah? Cari tahu tentang anak-anak itu sama semua orang-orang kampung di sini. Kenapa ibu nggak kasih tahu sama Fatimah? Kalau usaha dia itu bakalan sia-sia. Semua orang di kampung sini bakalan bungkam. Kenapa ibu nggak cerita sama dia? Kenapa anak-anak itu mesti kerja di pabrik saya? bukannya begitu, Mas. Justru saya ini lagi mencari Fatimah, mau mengajak dia pulang.
Kenapa mesti dicari, Bu? Kan Bu Asih sendiri yang ngizinin dia pergi. Iya, saya mengizinkan dia pergi karena pamitnya itu mau pergi ke rumah calon mertuanya. Ternyata tidak kan? Justru dia itu